Selamat malam. Saya dari tim Anonymous. Nama saya Lawrence Lukson. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kolaborasi Git pengembangan perangkat lunak. Ayo kita mulai saja. Kan saya contohkan. Jadi git config global username ini untuk memverifikasi nama kita. Terus git config global user email ini untuk memverifikasi email dari pembuat repository. Baru terakhir git config ini untuk menampilkan semua yang telah dilakukan untuk membuat repository. Lalu saya akan lanjut ke kode selanjutnya. Tampilannya seperti ini karena kami telah membuat repositorinya pada location ini. Lalu lanjut ke kode git status. Jadi git status ini menampilkan semua fitur dan itu karena sudah ada dan belum ada file yang kami add, maka begini tampilannya. Maka selanjutnya saya akan meng-add file pada repository collaboration. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 perintah komen Git lanjutan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 komen, yaitu git commit, git log, git revert, dan git setup. Nah, keempat git ini tuh lumayan dipakai dalam kerjaan sehari-hari jika kita yang selalu memakai git. Karena ini mengatur bagaimana kita nyimpan perubahan, ngelihat riwayat, pindah-pindah versi, hingga jika kita yang ngebatalin suatu perintah. Nah, untuk yang perintah pertama, git commit. Kita tulis dulu git commit -m titik 2, bebas mau ngisi apa aja, bisa kita isi. Nah, jika berhasil perintahnya, maka Git akan menampilkan nama branch-nya, yaitu hash commit yang pendek, sama pesan yang kita tulis di sini. Nah, itu tandanya perubahan kita yang ditandai one file change ini tersimpan pada teks kita. Nah, di sini saya sudah menjalankan git log -2 one line. Maka dia akan keluar semacam hash commit di sini ya. Nah, dan dia akan keluar teks yang telah kita tulis. Lalu kita tapi sebelum itu, selain one line ini ada lagi beberapa git log yang mungkin bisa saya tambahkan. Misalnya yang pertama ada git log statistik. Nah, ini kita gunakan kalau misalnya kita mau lihat ada file apa saja yang berubah atau berapa banyak baris yang kita telah hapus atau tambah. Nah, git log yang kedua adalah git log minus 2 one line kurang minus 2 lagi grep minus 2 lagi all. Nah, ini misalnya jika kita ingin memunculkan garis-garis penghubung estetik di terminal. Dan jika kita mulai buat sebuah cabang dan ingin menggabungkannya. Lalu ada git log berdasarkan waktu. Misal jika kita lupa apa yang kita kerjakan mungkin seminggu. Nah, kita ketik git. Karena ini agak panjang, maka saya akan ketikkan saja git log -2 since 7 hari yang lalu. Tapi saya tidak akan mengenternya. Oke, lanjut. Nah, jadi perintah ketiga ini adalah git checkout. Misalnya kita pakai ini. Aduh,
Nah, pada perintah terakhir ada git revert. Lalu taruh ID. Oke, jadi pada hasilnya, nah jadi ah, tahu. Oke, dah 3, 2, 1. Nah, jadi ini komen untuk membatalkan suatu perintah perubahan dari komit tertentu. Perbedaannya dari komit langsung, Privat tuh aman. Dia nggak ngapus riwayat yang lama, tapi bikin komit baru yang isinya tuh kebalikan dari eh, isinya tuh kebalikan dari komit yang mau dibatalin. Jadi histori yang sudah ada tetap utuh. Nah, hint lagi, di mana ini tuh penting banget. Kalau kerja tim, kita nggak boleh sembarang merubah atau menghapus riwayat yang sudah ada karena bisa mengganggu. Nah, jadi pada hasil ini Gitnya bakal membuka editor buat nulis pesan commit refernya. Biasanya udah ada pesan defaultnya. Jadi langsung save aja. Oke, hanya itu sekian dari saya. Nah, perintah selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Halo, nama saya Jonathan, dan di kolaborasi tim ini saya akan melakukan 4 perintah penting di Git, yaitu remote, branch, merge, dan reset. Nah, apa saja kegunaan 4 perintah tersebut? Saya akan jelaskan satu-satu. Kita ke yang pertama, Git remote. Git remote ini perintah berguna untuk menghubungkan repositori lokal di laptop dengan repositori online seperti GitHub. Tanpa ini kita tidak dapat mengambil atau mengirim kode ke tim atau kelompok. Cara yang pertama itu kita cek dulu apakah laptop saya sudah terhubung dengan server. Git remote sv. Nah udah nih, saya sebelumnya udah menambahkan GitHub kelompok saya. Cara menambahkannya itu kita ketik git remote add origin beserta link GitHub yang mau ditambahkan. Karena sebelumnya saya tidak usah lagi. Nah, yang kedua itu git branch. Git branch ini seperti kita membuat penyalinan proyek agar tidak mengganggu proyek yang sudah ada atau kode yang sudah jadi. Caranya adalah git branch dengan namanya. Saya akan menamakan ini fitur Jonathan. Nah, setelah sudah dibuat, kita harus pindah ke branch tersebut. Caranya tuh dengan git checkout fitur Jonathan. Nah, udah nih. Dari main udah dipindah ke fitur Jonathan. Saya coba edit dulu di file readme-nya. Saya tulis dulu Word. Terus saya save. Nah, kita masuk ke perintah ketiga yaitu merge. Merge ini adalah fungsi di mana kita menyatukan hasil kerja dari cabang fitur ke cabang utama. Nah, sebelumnya kita harus lakukan dulu git status, kita cek. Nah, modified readme berwarna merah. Artinya perubahan tersebut belum terdaftar dan kita harus daftarkan dulu. Caranya dengan git add titik. Nah, udah nih, kita cek lagi. Oke, sudah berwarna hijau. Terus kita save lagi dengan git commit. Kita bikin komen update file. Udah, one file change. Terus kita pindah dulu ke cabang utama. Kita pindah git checkout. Ya udah berpindah ya dari fitur Jonathan ke main. Kita bisa melakukan merge. Git merge fitur Jonathan. Nah udah nih, readme 1 plus 1 file change 1 insertion. Ini sudah hello world ini change ini udah masuk ke dalam kode utama. Nah, dan yang keempat tuh ada git reset. Git reset ini seperti tombol darurat gitu loh. Terkadang kita membuat kesalahan saat merge yang membuatkan kodenya error. Nah, perintah ini adalah opsi paling kuat untuk menghapus semua perubahan atau commit yang sebelumnya kita lakukan untuk memaksa file kembali ke kondisi stabil sebelumnya. Caranya adalah saya ketik git reset / hard head 1 untuk memastikan beneran seperti file sebelumnya. Nah, kita tengok perubahan hello world kita hilang, berarti reset kita sudah berhasil. Nah, sekian saja yang saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam teman-teman, nama saya F. Mentari dengan NIM 24110896. Kali ini saya akan membawa 4 komen GitHub. Di antaranya ada git clone, git pull origin main, git push origin main, git status. Nah, pengertian yang pertama adalah git clone. Git clone adalah salin repositori dari ke internet ke komputer kamu. Biasanya dipakai sekali di awal sebelum mulai kerja. Fungsinya adalah untuk mengcloning yang ada di repositori GitHub ke komputer kamu. Baik, saya akan kasih contohnya.
Di sini saya sudah menginput git komennya. Di sini saya memiliki readme.md. Di sini saya ingin memindahkannya ke komputer saya. Saya tekan. Di sini memulai cloningannya, proses cloningannya. Dan di sini sudah selesai. Inilah contohnya. Yang kedua adalah git pull origin main. Nah, pengertiannya adalah ambil perubahan terbaru dari GitHub atau GitLab ke komputer kamu. Kembalikan dari git push. Di sini saya akan mengasihkan contohnya. Di sini saya sudah menginput komennya. Dan di sini sudah di-pull. Dan inilah contoh hasilnya. Komen yang ketiga adalah git push origin master. Kirim perubahan dari komputer kamu ke GitLab atau GitHub. Flag -u ini bikin kamu cukup ketik git push saja untuk push berikutnya. Di sini saya akan mengasihkan contohnya. Dan di sini sudah di-push atau diproses push-nya ke repo saya. Di sini akan menunggu agak lama. Dan di sini sudah di-push. Ada di branch master saya. Dan inilah hasilnya. Lalu yang keempat adalah get status. Nah, pengertian get status ini adalah cek kondisi file saat ini. Mana yang sudah diubah, mana yang belum disimpan, aman dipakai kapan saja. Tidak mengubah apapun. Di sini saya akan menginputnya. Dan di sini dia tertulis on branch master, your branch master is up to date with origin/master. Nothing to commit, working tree clean. Oke, baik. Dari 4 komen ini saya sampaikan sekian. Terima kasih. Sekian itu saja dari kelompok kami. Kalau ada salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.